Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahman Nurul Hairani, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen A dengan NIM 28921500014. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester 2 atau kuliah statistik bisnis yang diampu oleh Ibu Irvia Eriza MPD. Dan untuk kali ini materi yang akan saya bawakan yaitu kualitas dan produktivitas. Yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu kualitas. Menurut Garvin, kualitas sebagai suatu konsep sudah lama dikenal, tetapi kemunculannya sebagai fungsi manajemen baru terjadi akhir-akhir ini. Ia membagi pendekatan modern terhadap kualitas ke dalam 4 era kualitas, yaitu inspeksi, pengendalian kualitas secara statistik, jaminan kualitas, dan manajemen kualitas strategik. Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Istilah ini banyak digunakan dalam bisnis, rekayasa, dan manufaktur dalam kaitannya dengan teknik dan konsep untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa yang dihasilkan seperti Six Sigma, TQM, Kaizen, dan lain-lain. Lanjut ke produktivitas. Produktivitas, daya produksi atau keproduktifan merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran dengan masukan. Menurut Herjanto, produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian diagram kontrol. Diagram kontrol terdiri dari yang pertama itu titik-titik yang mewakili sebuah nilai statistik atau rata-rata, rank, proporsi dari sebuah karakteristik sampel yang diambil dari sebuah proses pada waktu yang berbeda. Yang kedua, rata-rata dari nilai statistik di atas yang dihitung dari keseluruhan sampel. Yang ketiga, garis tengah yang digambar tepat di angka rata-rata nilai statistik tersebut. Yang keempat, standar error dari nilai statistik yang juga dihitung dari keseluruhan sampel. Batas kontrol atas dan bawah yang mengindikasikan batas di mana secara statistik sebuah proses bisa dikatakan menyimpang, yang secara umum besarnya 3 kali standar error dari garis tengah. Bisa juga ditambahkan beberapa fitur seperti batas peringatan atas dan bawah yang besarnya 2 kali standar error dari garis tengah. Dibedakan menjadi beberapa zona apabila ada perbedaan yang ingin dilihat di zona yang berbeda. Nah, di sini ada contoh sampel dari diagram kontrol sendiri. Bisa teman-teman lihat grafiknya seperti ini. Lanjut kegunaan diagram kontrol. Diagram kontrol dapat membantu untuk mendeteksi adanya variasi penyebab khusus. Jika sebuah proses secara statistik terkontrol, maka 99,73% data akan ada di antara batas kontrol. Jika ada data yang keluar dari batas kontrol, mengindikasikan bahwa sumber variasi yang berasal dari luar proses. Lalu meyakinkan kestabilan sebuah proses. Kestabilan sebuah proses merupakan syarat yang diperlukan untuk bisa menghitung kemampuan proses. Yang terakhir dapat mendeteksi perubahan proses dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada juga pemilihan diagram kontrol sendiri. Terbagi 2 jenis datanya, yaitu yang pertama ada atribut atau dihitung dan yang kedua ada continuous atau diukur. Nah teman-teman, selanjutnya ada rata-rata diagram batang. Jadi diagram rata-rata dan diagram batang itu dapat berkesinambungan ya teman-teman. Nah, untuk dapat mencari rata-rata data pada diagram batang, data harus dijumlahkan terlebih dahulu. Setelah data diketahui jumlahnya, baru dibagi dengan jumlah data. Jadi rata-rata dicari dengan cara membagi jumlah data dengan banyaknya data. Di layar bisa teman-teman lihat yang berwarna hijau. Itu adalah diagram batang dan di sampingnya terdapat rumus dari cara menghitung rata-rata sendiri, yaitu jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Selanjutnya diagram rentang. Rentang atau rank atau disebut juga dengan jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dan data dengan nilai yang terkecil. Rumusnya yaitu R sama dengan X max min X min. Nah, di sini contoh gambar dari diagram rentang sendiri. Nah, teman-teman, di sini yang terakhir itu ada diagram atribut atau biasa disebut dengan IRD, adalah pemodelan data atau sistem dalam database. Fungsi IRD ini adalah untuk memodelkan struktur dan hubungan antar data yang relatif kompleks. Keberadaan sistem entity relationship diagram sangat penting untuk perusahaan dalam mengelola data yang dimilikinya. Nah, untuk menggambarkannya dibutuhkan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya.
Nah, selain itu di sini juga ada komponen umum penyusun IRD sendiri. Yang pertama ada entitas atau entity, yang kedua atribut atau file, yang ketiga relasi atau relation, dan yang keempat itu garis. Nah, di sini ada gambar, simbol, keterangan dari IRD. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.